Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kondisi teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai masuk ke materi pertama di kelas Jago Nulis Iklan. Di materi ini atau di modul pertama ini, teman-teman akan belajar tentang pertama, kenapa tulisan itu lebih penting daripada berbicara saat jualan online. Kedua, bagaimana mengubah mindset tentang menulis. Nah, bagi sebagian kita, menulis itu sangat sulit. Padahal sebetulnya menulis itu tidak sulit kok. Dan ketiga, mengenai bagaimana memulai menulis dengan mudah. Nah, nanti akan dijabarkan bagaimana tekniknya untuk mendobrak kebuntuan kita atau kesulitan kita saat menulis. Nah, untuk memulai materinya, silahkan teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah cukup ya berdoanya. Sekarang kita masuk ke materi. Sudah siap kan? Oke, kalau sudah siap, kita mulai. Nah, saya yakin sih teman-teman di sini sudah paham dan mengerti gitu. Dalam dunia marketing itu yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi itu punya peran penting saat menyampaikan produk atau menawarkan produk yang kita jual. Nah, tanpa komunikasi, mustahil suatu produk bisa diketahui dan diterima banyak orang. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, komunikasi itu terbagi atas dua. Pertama adalah komunikasi secara lisan atau berbicara, dan kedua adalah komunikasi secara tertulis atau tulisan. Ciri yang terlihat saat komunikasi secara lisan adalah antara penjual dan pembeli itu berada dalam suatu tempat yang sama. Mereka saling bertemu dan bertatap muka, lalu berbincang-bincang dengan secara lisan untuk menawarkan produk ataupun menawar dari penawaran penjual. Hal ini sangat mudah ditemui saat kita pergi ke pasar tradisional ataupun saat teman-teman membeli sesuatu di toko, warung, atau toko kelontong lainnya. Nah, berbeda dengan komunikasi secara lisan. Komunikasi secara tertulis ini membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, tidak perlu juga untuk bertatap muka dan berada di tempat yang sama. Begitu, tulisan menjadi media penyampai pesan di antara penjual dan pembeli saat proses jual beli secara online. Jual beli secara online, tulisan itu menjadi lebih penting dan lebih efektif dibanding dengan berbicara. Kenapa? Keuntungan itu diantara lain adalah tulisan itu bisa bertahan lama. Nah, ini berbeda dengan berbicara. Maksudnya bertahan lama bagaimana, Mas? Maksudnya kalau teman-teman promosi lewat tulisan, kemudian posting di media sosial, nah dalam rentang waktu setahun atau beberapa hari atau beberapa minggu atau bulan, tulisan itu masih tetap ada selama tidak dihapus oleh Anda. Nah, selama tidak dihapus itu, ada kemungkinan orang lain untuk baca dan memahami promosi dari teman-teman yang... Nah, selama tidak dihapus itu, orang-orang lain masih punya peluang untuk membaca promosi yang teman-teman tawarkan. Nah, hal ini tentu berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara, hanya ada saat itu juga. Artinya, kalau kita sudah menawarkan produk kita kepada satu orang, kemudian sudah selesai, nah selanjutnya ketika kita mau mempromosikannya lagi ke orang lain, kita malah harus berbicara lagi. Nah, ini kekurangannya. Jadinya kita akan bekerja lebih capek, lebih banyak dibanding dengan tulisan. Maka dari itu, promosi lewat tulisan saat kita berjualan secara online itu lebih efektif. Kita mau menawarkan produk, mau mengedukasi calon pembeli, merekrut reseller agar menjadi tim penjualan kita, ataupun ingin closing, ingin membuat landing page,
ataupun memfollow up agar calon pembeli transfer, itu semua bisa dilakukan dengan tulisan. Itulah beberapa keuntungan kalau kita jualan online lewat tulisan. Namun begitu, tidak serta-merta semua tulisan yang kita tulis, kita promosikan di media sosial itu bisa diterima orang banyak, bisa mudah dipahami oleh orang lain. Kalanya promosi yang kita lakukan di media sosial itu terkadang tidak disukai banyak orang. Apalagi sudah sewajarnya bahwa orang itu tidak suka dijuali. Maka wajar ketika kita promosi di media sosial, promosi itu, postingan itu pasti akan sepi like, sepi komentar, ataupun share. Jadi interaksinya memang kurang kalau kita memang berpromosi di media sosial. Pula media sosial itu bukan media untuk berpromosi, tapi media untuk bersosialisasi, bersilaturahim dan meningkatkan interaksi dengan calon pembeli. Nah, agar tulisan atau promosi kita yang dilakukan di media sosial itu bisa diterima oleh banyak orang dan orang lain tidak merasa jengah ketika kita berpromosi, maka kita perlu belajar tentang teknik copywriting atau teknik menulis iklan. Nah, untuk bisa menulis iklan atau copywriting, kita perlu belajar dan menguasai keterampilan dasarnya, yaitu keterampilan menulis. Jadi teman-teman jangan takut deh kalau untuk mau belajar copywriting tapi malah takut untuk belajar menulis. Itu sama saja nggak ada hasilnya nantinya. Nah, sekarang siapa nih yang suka atau malah sering kopas dibandingkan menulis promosi sendiri? Nah, ngaku aja. Nah, sebetulnya sih kopas itu nggak masalah sih, namun jangan dilakukan terlalu sering. Lebih baik kita bisa melakukan tindakan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa ATM produk dari kompetitor, kita tiru jenis iklannya seperti apa, lalu kita ATM. Nah, itu akan lebih baik dibandingkan kita harus kopas. Nah, kalau kita bisa melakukan ATM itu dari contoh iklan kompetitor kita atau produk orang lain, secara nggak langsung kita akan melatih otak kita untuk bisa mahir menulis iklan. Di sisi lain, kita juga bisa menyelipkan unsur emosi di dalam copywriting yang kita tulis. Kenapa bisa menyisipkan emosi? Karena kita merasakannya sendiri, mengalaminya sendiri, apa yang ada dalam produk yang kita promosikan. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Jadi jangan menganggap menulis itu sulit. Menulis itu sebenarnya gampang. Oke? Tapi ya memang ada juga sih yang mengaku bahwa menulis itu sulit. Nah, biasanya sih mereka yang mengaku menulis itu sulit itu tidak tahu harus menulis apa. Mereka juga kadang bingung untuk memulainya dari mana nih. Kemudian juga menulis itu butuh banyak ide, sedangkan dia sulit untuk menemukan ide. Apalagi ada juga yang mengaku sulit merangkai kata-kata. Bahkan ada yang bilang, saya nggak bakat menulis mas, gitu. Nah, kalau sudah berpikiran seperti itu, maka wajar saja timbul mindset atau cara pandang bahwa menulis itu sulit. Nah, hati-hati ya kalau ngomong soal mindset. Kalau mindsetnya salah, nanti juga hasilnya salah. Makanya saat menulis iklan ini, kita perlu memasang mindset yang benar. Insya Allah hasilnya juga akan benar. Setuju ya dengan cara pandang seperti itu? Nah, sekarang saya ingin tunjukkan dan ingin membuktikan bahwa sebetulnya teman-teman itu bisa kok menulis. Nah, coba teman-teman ikuti cara ini deh. Pertama, ambil voice recorder atau alat perekam yang ada di HP teman-teman. Selanjutnya, rekamlah suara teman-teman dan bicara tentang apa sih alasannya ikut kelas ini gitu. Saya nggak tahu ya teman-teman punya alasan apa ikut kelas ini. Mungkin ada yang ingin jualannya laris atau ada yang ingin bisa menulis iklan dengan baik dan benar. Nah, alasan-alasan itu silahkan teman-teman rekam sepanjang mungkin atau semampu teman-teman deh, nggak usah sepanjang-panjang. Setelah direkam, lalu dengarkan kembali, lalu tulis ulang suara rekaman tersebut. Teman-teman bisa ambil kalimat yang penting saja.
Nah, kalimat-kalimat yang penting itu susun menjadi kalimat yang menurut teman-teman enak dibaca. Nah, dari situ saja kalau sudah selesai, itu sudah membuktikan bahwa teman-teman bisa menulis kok. Dan sebetulnya menulis itu sama dengan berbicara, hanya saja medianya yang berbeda. Nah, percaya kan kalau teman-teman bisa menulis? Nah, kalau sudah percaya, silahkan teman-teman berlatih terus, karena menulis itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih terus-menerus dan akan membuat kemampuan menulis teman-teman makin menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan juga ya bagaimana membuktikan lagi bahwa menulis itu sebetulnya gampang. Teman-teman tidak perlu melakukan cara yang pertama tadi, tapi bisa melakukan cara seperti ini. Pertama, teman-teman tidak perlu memikirkan apapun soal tanda baca, huruf besar atau huruf kecil, tanda titik atau tanda koma, atau tanda tanya, tanda seru, pokoknya itu tidak usah dipikirkan. Begitu juga tentang katanya, apakah kata ini baku atau tidak, kata ini ada dalam kamus atau tidak. Pokoknya hal-hal seperti itu yang terkait dengan aturan berbahasa tidak usah ditulis dulu, tidak usah dipikirkan dulu. Jadi kosongkanlah pikiran teman-teman untuk siap untuk menulis. Lalu apa yang harus ditulis, Mas? Nah, ini gampang. Teman-teman tinggal tulis saja apa yang ada atau ada yang terlintas di pikiran atau yang dirasakan oleh teman-teman. Kalau yang terlintas adalah, waduh bingung nih mau nulis apa, ya sudah tulis itu saja. Jadi nggak perlu mikir yang lain. Atau kepikiran, aduh saya mau pergi ke pasar, membeli ini, membeli itu, lalu pulangnya merawat anak, memasak, dan selanjutnya. Itu juga bisa langsung ditulis kok. Jadi tidak perlu memikirkan tanda bahasa, aturan bahasa-bahasa yang lain. Jadi apa yang terlintas di kepala, apa yang dirasakan, dan apa yang ada di dekat teman-teman itu bisa jadi bahan untuk menulis. Tujuannya adalah untuk mendobrak keengganan, kebuntuan, dan kesulitan saat mau menulis tentang apa. Nah, intinya sih sama seperti teman-teman yang dulu mungkin pernah menulis di buku harian. Nah, itu juga kan sama, caranya sama. Jadi ketika teman-teman dulu menulis di buku harian, ya tulis saja apa yang terlintas, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Nah, buat yang belum terbiasa menulis buku harian, mungkin hal seperti ini merasa aneh ya, canggung. Tapi nggak apa-apa, itu lakukan saja. Makin lama juga akan makin terbiasa kok dengan cara seperti ini. Justru dengan cara seperti ini nanti teman-teman jadi bisa menulis iklan secara curhat selling. Pengen tahu kan curhat selling seperti apa? Ya, pokoknya simak aja materi selanjutnya. Saya berikan satu contoh ya tentang curhat selling. Ya, contohnya mungkin ketika teman pusing memilih baju yang banyak variannya. Teman-teman bisa tulis seperti ini. Aduh, pusing nih mau pilih baju di toko online XXS karena bagus semua. Harganya juga terjangkau. Motifnya juga banyak. Aduh, ada yang kecil, ada untuk anak dewasa, semuanya lengkap deh. Jadi tolong ya bantu saya milih baju di toko ini. Atau contoh seperti ini, hari ini rencananya sih mau transfer kamis yang kemarin udah dipesan di toko sebelah, tapi setelah dipikir-pikir ada kursus menulis ini yang kayaknya harus segera transfer karena batas akhir transfernya cuma hari ini. Jadi bingung, tapi sepertinya enakan yang transfer buku. Tapi kayaknya lebih enak transfer untuk daftar kelas menulis iklan ini deh. Nah, gimana? Kebayangkan? Curhat jadi selling? Nah, itu dulu ya materi di modul pertama ini. Nah, saya akan lanjutkan di rekaman selanjutnya. Silakan disimak.